Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa kembali dengan saya Hendri Maulana di channel Al-Multahi. Tentunya untuk kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama tentang teori Al-Ghazwu At-Tarihi, teori perang sejarah. Yang kedua tentang dua saudara Barbarossa. Tentunya yang pertama teori Al-Ghazwu At-Tarihi atau perang sejarah, dan ini merupakan sudah lama digempur kita dengan perang sejarah tersebut, dan ini merupakan sangat luar biasa sekali efeknya kepada kita. Ketika orang digempur dengan perang sejarah ini, maka orang tersebut kehilangan tokoh pahlawan mereka, khususnya orang muslim seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin ada tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Dan yang kedua ataupun yang paling mengerikan sekali, diubah tokoh pahlawan tersebut menjadi orang pelaku maksiat dan sebagainya, penjahat ataupun yang haus darah. Dan ini juga kita lihat di dalam Barbarossa ini, dalam kisah Barbarossa ini ada penyelewengan sejarah. Penyelewengan sejarah ini sebenarnya kita mengetahui ada film Pirates of Caribbean. Ini merupakan produksi Hollywood. Film ini dijelaskan di sana itu ada yang namanya Barbarossa. Barbarossa digambarkan di framing sedemikian rupa, di framing buruk dengan sedemikian rupa bahwasanya kita menjadi ogah dengan mendengar kata Barbarossa, padahal itu merupakan batol muslim, pahlawan Islam seperti itu. Pahlawan Islam kemudian ada kemuliaannya, kemudian batol Islam yang merupakan penyelamat anak-anak dan para wanita yang ada di inkuisisi gereja ketika itu, waktu dulu seperti itu, menyelamatkan tiap belajar Hindu, menyelamatkan nyawa-nyawa orang-orang yang tidak bersalah yang disiksa di inkuisisi gereja. Dan tentunya ini merupakan perang sejarah, maka saya akan bahas tentang real story of Barbarossa seperti itu, atau sejarah hakikat kisah Barbarossa. Ini sangat penting sekali untuk kalian simak ya. Yang pertama tentunya kisah Barbarossa ini bermula dari Sultan Salim Al-Awwal atau Sultan pertama Sultan pertama ketika menjadi Sultan Salim pertama ketika menjadi Sultan Utsmani. Dan tentunya Sultan Salim Al-Awwal atau Sultan Salim pertama ini membeberkan berkas-berkas ataupun pesan-pesan kepada Aruj. Nah, Aruj ini merupakan panglima, kemudian Muslim dan Muslim Eropa kemudian orang Albania nih mereka, dan Aruj namanya. Dan memberikan tugas kepada Aruj, dan tugasnya dari Sultan Salim Al-Awwal ini merupakan yang pertama menggempur Laut Mediterania itu yang dikuasai, yang menggempur Laut Mediterania dengan menggempur kapal-kapal yang ada di Laut Mediterania. Dan ini merupakan di sana ada Portugal, kemudian Spanyol, dan di sana juga ada pasukan Saint John yang berlayar di sana, dan itu merupakan misi pertama Aruj. Kemudian misi kedua setelah menggempur adalah menghancurkan benteng-benteng yang ada sekitar Spanyol. Menghancurkan benteng-benteng yang ada di sekitar Spanyol. Kemudian setelah menghancurkan benteng-benteng yang ada di sekitar Spanyol dengan mungkin meriam-meriam seperti itu, setelah itu bisa masuk ke Spanyol, kemudian bertarung melawan pasukan-pasukan Spanyol atau militer yang Spanyol yang ada di jalan-jalan seperti itu, kemudian bertarung. Dan misi yang berikutnya adalah misi yang sangat rumit sekali yaitu mencari di mana ruang bawah tanah yang sangat gelap, yang mana ruang tanah. Kemudian setelah mencari itu untuk upaya penyelamatan orang-orang Muslim Eropa ketika itu orang Muslim Eropa yang disiksa di inkuisisi gereja. Setelah mencari, kemudian tugasnya itu mencari ruangan di mana tempat siksaan tersebut. Itu misi Aruj seperti itu Setelah itu misi penyelamatan. Setelah misi penyelamatan, kata Sultan Salim, antum itu harus menyelamatkan mereka dari inkuisisi ini, dari penyiksaan ini, karena kulit mereka itu terkelupas karena saking disiksanya sangat
kejam sekali seperti itu, terkelupas ya. Maka Aruj ini diberi misi harus pelan-pelan membawa tahanan-tahanan yang disiksa itu, karena kulitnya terkelupas. Kemudian di bawahnya itu tidak boleh siang hari. Siang hari itu bisa kulitnya terbakar atau terkelupas jadi sakit seperti itu. Dan terus kalau diambil ataupun diselamatkan siang hari itu, karena mereka itu di ruangan sangat gelap, tidak pernah, mungkin puluhan tahun itu tidak melihat cahaya, maka akan menjadi buta seperti itu. Nah, ini misi Barbarossa seperti itu. Kemudian mengosongkan kota yang ada di Spanyol setelah penyelamatan. Kenapa? Karena ketika kosong, tentunya ini ketika mengosongkan semuanya dari kaum muslimin, dan mereka itu pasukan salib Spanyol akan marah, tentunya akan membantai semua orang muslim yang ada di sana, kemudian akan terus mencari Barbarossa. Nah, ini dikosongkan selama 6 jam oleh Aruj tersebut atau Barbarossa ya. Setelah misi penyelamatan itu belum sampai di situ. Ketika semuanya dimasukkan ke kapal ya, para tahanan kemudian disiksa itu ke kapal, kemudian kapal itu berlayar tidak boleh ke Turki tapi ke Aljazair ya, itu ke Aljazair diputar balik supaya mengelabui ya kapal-kapal keamanan yang ada di sekitar Laut Mediterania seperti itu. Nah, ini misi yang sangat sulit seperti ini berhasil Aruj laksanakan, tentunya berhasil dilaksanakan, dan ketika itulah langsung nama Aruj itu sangat booming sekali ya, famous sekali gitu, sangat familiar sekali nama Aruj tersebut, sangat dihormati, dan tentunya orang-orang Andalusia menyebutnya dengan Baba Aruj ya gitu, atau Baba Aruj seperti itu, ataupun orang Italia menyebutnya dengan mentahrifkan atau mengubah Baba Aruj jadi Barbarossa seperti itu dengan lidah orang-orang Italia. Atau Barbarossa dalam bahasa Italia itu artinya pemilik janggut merah. Pemilik janggut merah itu artinya dalam bahasa Italia. Dan tentunya dia juga Aruj juga memiliki janggut yang merah seperti itu. Dan bukan itu Barbarossa itu bahasa Italia yang artinya pemilik janggut merah. Setelah nama Aruj ini sangat familiar sekali ya. Kemudian Aruj ini sering berjihad dengan saudaranya, 3 saudaranya. Yang pertama itu Ishak ya. Yang kedua itu adalah Ishak. Yang kedua ada Ilyas, yang ketiga adalah Khosrof. Dan Khosrof ini sering dipanggil juga Khairuddin. Khosrof ini yang ketiga. Nah, ketika berjihad dengan Ilyas ya, tentunya dengan berjihad dengan Ilyas melawan Spanyol, Ilyas itu gugur di medan pertempuran syahid seperti itu. Dan tentunya ketika itu Aruj juga ini ditahan oleh tentara salib. Oleh pasukan Saint John, ditahan di Pulau Rhodes. Di Pulau Rhodes ini kemudian beberapa hari dia itu ditahan, kemudian bisa melarikan diri di Pulau Rhodes. Kemudian setelah di Pulau Rhodes itu dia itu memakai kapal kecil ya menuju ke Italia. Setelah ke Italia di Pulau Rhodes, kemudian ke Italia, ketika di Italia Aruj ini mencari-cari ya akal supaya berlayar dengan kapal yang lebih besar. Kemudian adalah kapal salib. Nah, kapal salib ini pasukan salib ya, kapal pasukan salib ini sangat besar sekali. Kemudian dia itu semuanya membunuh persatu-persatu ya di dalam kapal dengan semangatnya seperti Aruj ini. Kemudian kosonglah kapal di pasukan salib dan Aruj ini mengendalikan kapal. Kemudian beliau itu berlayar menuju ke Mesir. Dari Italia berlayar menuju ke Mesir. Setelah ke Mesir, tentunya menyiapkan diri ke Mesir, yaitu tepatnya pelabuhan Alexandria. Ya, pelabuhan Alexandria. Di pelabuhan ini menyiapkan kembali untuk berjihad kembali ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ketika setelah itu berjihad, kemudian sampai berlayar ke Aljazair. Ketika di Aljazair itu ada ketika berjihad kemudian menang terus ya, dan namanya itu sangat ditakutkan sekali ya. Baba Aruj sangat ditakuti sekali oleh pasukan-pasukan salib ketika itu. Ketika di Aljazair, ketika ada kesepakatan dengan tentara salib ya,
Ternyata tentara salib itu terjadi pengkhianatan di antara tentara salib. Tentara salib itu berusaha mengepung Aljazair atau kota Tlemcen. Kota Tlemcen ini ya kota di Aljazair ya, dikepung dengan pasukan yang sangat banyak, pasukan salib ya. Itu berupaya untuk membunuh Aruj sebetulnya. Nah, setelah digempur, tentunya Aruj di sana bersama orang-orang Turki Utsmani ya, seperti itu, pasukan Turki Utsmani, dan kemudian orang-orang Aljazair. Dan mereka tidak mau mengalah ya, tidak mau tidak mau menyerah kepada pasukan salib. Ingin berjuang sampai titik darah penghabisan seperti itu. Kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit dan pasukan salib tentunya sudah membidik Aruj terlebih dahulu, membidik supaya dia menjadi gugur di medan jihad. Kemudian disediakanlah pasukan khusus tentara salib untuk membunuh Aruj. Maka dikepunglah Aruj dari berbagai sudut seperti itu dengan pedang seperti ini, pasukan salib ya. Dikepunglah Aruj seperti ini ya. Kemudian gayanya seperti ini pasukan salib untuk membunuh Aruj ya. Kemudian Aruj pun ketika dikepung mengangkat tangannya ke atas. Setelah mengangkat tangannya ke atas karena tahu dia itu akan menghadap Robnya, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditusuklah barang-barang yang pasukan salib tersebut Aruj ini, kemudian gugurlah Aruj. Nah, itu merupakan kisah real Aruj, dan kisah ini referensinya adalah kitab ini Mi'ah Udhama dan penulisnya Jihad Turbani. Itu apakah setelah itu Islam itu habis dengan kematian Aruj? Nah, apakah Islam itu udah menjadi, apakah mereka itu orang Islam itu akan menyerah kepada pasukan salib setelah meninggalnya Aruj? Tentunya tidak. Laisal muhim fi ummatil Islam antarfa rayatan wa innamal muhim an tabqa ar-raya marfu'atan daimah. Jadi tidak penting dalam sejarah dalam umat Islam itu yang mengambil bendera gitu. Tetapi yang paling penting dalam umat Islam itu supaya menjaga supaya bendera tetap berdiri, tidak jatuh selamanya, seperti itu. Maka setelah kematian Aruj ini datanglah tentunya saudaranya itu yang bernama Khosrof atau yang namanya itu Khairuddin. Ini berjihad di medan perang dengan gagahnya seperti itu. Dan apa kisahnya? Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Kalau ada umur insya Allah bi'idznillah ta'ala. Untuk terusan dari Barbarossa ini, tinggal kita, karena Aruj ini udah meninggal, tinggal saudaranya satu lagi yaitu Khosrof atau Khairuddin. Dan itu jangan lupa ya untuk like, komen, kemudian subscribe ya channel ini, kemudian aktifkan lonceng supaya antum bisa mengetahui yang terbaru dari video saya ini. Insya Allah kita akan ketemu pekan depan, kita akan ketemu dengan pekan depan. Itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.